Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil'idhni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di dalam acara Assalamualaikum Nusantara bersama Al-Faqir Muhammad Anis Lamakanja. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan membawakan tema yang berjudul Menjemput Takdir. Pemirsa yang budiman, takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh makhluk. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bain inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi syaqiyyun aw sa'id. Walladzi ba'atsaka bil haqq wallahu alladzi la ilaha illa ghairuh wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayu'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayu'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud di atas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam kandungan, di dalam penciptaan, di dalam perut ibu kita 40 hari masih berupa nutfah, yakni air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian diutus satu orang malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayunfakhu fihi ar-ruh. Lalu malaikat yang diutus oleh Allah ini meniupkan ruh kepada si cabang bayi. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Dan Allah menyuruh malaikat ini untuk menuliskan 4 ketetapan bagi si cabang bayi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari proses
menuju proses yang lain. Pertama, 40 hari pertama manusia masih berupa air mani. Kemudian 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Lalu Allah Subhanahu wa taala membentuk seluruh anggota tubuh manusia daripada kepala, tangan, kaki dan lain sebagainya. Dalam waktu 3 kali 40 hari ini atau 120 hari atau di 3 bulan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi di umur 4 bulan, di umur 120 hari, manusia di dalam kandungan ibunya telah memiliki ruh, telah hidup. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menuliskan 4 takdir ketetapan yang sudah tidak bisa diubah. Semua kita telah dituliskan ketetapan takdir kita di saat kita di dalam kandungan ibu kita selama 120 hari di dalam kandungan ibu kita. Yang pertama, takdir yang dituliskan bikatbi rizqihi, dituliskan ketetapan rezeki kita. Jadi rezeki semua makhluk telah Allah tentukan di saat kita masih di dalam perut. Jadi kita tidak perlu risau kepada ketetapan rezeki karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang ada di muka bumi Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan baginya rezekinya. Kita terkadang mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa apa yang kita miliki dari rezeki hal duniawi yang kita miliki itu dari usaha kita, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang salah. Sesungguhnya rezeki adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan di saat kita di dalam kandungan 120 hari. Tidak ada campur tangan kita. Berapa rezeki yang Allah tentukan, begitulah yang kita akan dapati. Walaupun kita berusaha keras, kalau Allah cuma menentukan sedikit, maka kita akan mendapati sedikit. Walaupun kita tidak bekerja sekeras mungkin, tapi Allah menentukan rezeki kita banyak, maka kita akan mendapati rezeki yang banyak. Kita kadang mengambil hak Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk. Sehingga ubudiyah, ibadah kita kepada Allah kita lupakan karena kesibukan di dalam mencari hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari menyebutkan di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, "Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairu anka la taqum bihi anta li nafsi." Tinggalkanlah urusan ikut campur kepada tinggalkanlah ikut campur kepada urusan yang telah ditentukan oleh pihak lain untukmu. Siapa pihak lain? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Urusan apa itu? Rezeki. Allah sudah menentukan rezeki. Jadi tinggalkan, kita tidak perlu ikut campur kepada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Beliau juga menyebutkan
ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima taliba minka dalilun ala intimasil basiratu minka. Kesungguh-sungguhanmu di dalam mencari sesuatu yang telah dituntut untukmu, dan engkau kesungguh-sungguhanmu di dalam mencari sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin untukmu, dan kau kurang di dalam memenuhi hak-hak yang Allah tuntut untukmu, menunjukkan bahwa butanya mata hatimu. Allah menuntut kita untuk beribadah, sedangkan rezeki telah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin bagi setiap makhluknya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Jadi kita tidak perlu risau kepada pemberian rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rezeki telah ditentukan oleh Allah selama kita berada di dalam perut ibu kita 120 hari. Yang kedua, takdir yang dituliskan untuk kita adalah ajal, kematian. Kematian kita telah ditentukan di saat kita 120 hari di dalam kandungan ibu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan ketetapan ajal bagi setiap orang. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu atin qarib, segala sesuatu yang akan datang itu adalah dekat. Kematian adalah dekat bagi kita. Kematian adalah sesuatu yang akan menghampiri setiap yang bernyawa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas akan mengalami yang namanya kematian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kepada mereka ajal, kematian, maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dikedepankan itu kematian. Karena kematian adalah takdir yang sudah digariskan di saat kita masih di dalam kandungan ibu kita. Maka persiapkan diri kita untuk menuju kematian, untuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir yang ketiga yang telah Allah catatkan bagi kita, wa amalihi, amal-amal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat, telah menggariskan amal-amal kita, min khairin aw syarri, dari yang baik atau yang buruk. Maka berusahalah dengan sekuat tenaga kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkokohkan kaki kita kepada amal-amal yang baik. Yang keempat, takdir yang telah dicatat untuk kita adalah syaqiyun aw sa'id. Golongan orang-orang yang cilaka atau orang-orang yang selamat. Golongan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah atau golongan orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara golongan orang-orang selamat dan golongan orang-orang yang celaka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sambungan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaparkan wallahu alladzi la ilaha illa ghairuh wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayu'malu bi amali ahli an-nar. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang beramal dengan amalan ahli jannah, amalan ahli surga. Dia berbuat ibadah dengan ibadah para penghuni surga.
dia ibadah kepada Allah, salat 5 waktu dengan sunnah-sunnah muakkad yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ibadahnya, qiraah Al-Qur'annya, ibadahnya kepada Allah, Masya Allah. Puasa, sunnah beliau kerjakan, mereka kerjakan. Tetapi kata baginda Nabi Muhammad SAW, fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi takdir Allah telah mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlin nar, sehingga dia mengerjakan amal-amal perbuatan orang ahli neraka di akhir ayatnya, fayadkhuluha, sehingga dia memasuki neraka. Ada orang yang mengerjakan ibadah, Masya Allah, banyak ibadahnya kepada Allah, sering sujud kepada Allah, tetapi takdir Allah mendahuluinya. Dia dicatat sebagai orang yang cilaka, sehingga pada akhir hayatnya dia mengerjakan ibadah para penghuni ahli neraka, sehingga dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi dalam teks hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini, dianjurkan kepada kita untuk senantiasa mawas diri, khawatir, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa bangga dengan ibadah yang kita kerjakan. Akan tetapi ketika kita beribadah, kita merasa bahwa yang kita kerjakan ini, kita bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima apa yang kita kerjakan. Dan harus ada rasa takut di dalam hati kita akan setiap apa yang kita kerjakan ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ahwalus salihin, orang-orang saleh terdahulu. Walaupun banyak ibadah mereka, banyak perbuatan baik yang mereka kerjakan, tetapi hati mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diakhirkan, dimatikan di dalam keadaan su'ul khatimah, akhiran yang buruk. Tidak sedikit di dalam kitab-kitab para salafun salih dijelaskan tentang ada orang yang beribadah puluhan tahun, akan tetapi Allah balikan sehingga dia mengamalkan amalan-amalan penduduk ahli neraka, sehingga dia berbuat maksiat kepada Allah di akhir hayatnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah kisah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majalisus Saniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Di situ disebutkan tentang kisah Barsesah, seorang abid ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Barsesah ini terkenal di zaman Bani Israel dengan seorang abid yang senantiasa sujud beribadah kepada Allah, berpuasa di siang harinya. Beliau beribadah di dalam kitab tersebut disebutkan mi'ataini wa ishrina sana, 220 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umur-umur orang terdahulu zaman Bani Israel itu umur-umurnya panjang, Allah panjangkan umur mereka. Barsesah ini beribadah selama 220 tahun kepada Allah, sujud kepada Allah siang dan malam. Akan tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala matikan beliau di dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Dalam sambungan hadis tersebut, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayu'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dia dan neraka adalah 1 zira', tetapi takdir Allah mendahului dia sehingga orang ini mengerjakan amalan ahli surga
sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah. Seperti di dalam hadis, ada orang yang membunuh 99 orang, sehingga cukup 100 orang dia bunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan dia dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Takdir semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.